Motor ngempos, satu alat simpel ini ternyata bisa bantu ungkapin semua masalah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, aktifin loncengnya biar gak ketinggalan info dan tips penting lainnya. Di channel ini, Mimin bakalan ngebahas part kecil, tapi ternyata punya pengaruhnya tuh gede banget buat performa motor. Dan hari ini kita akan bahas yang kelihatannya tuh sepele ya. Namanya Grip-On Fuel Connector Pump atau konektor uji tekanan bahan bakar. Ukurannya 6x6. Item numbernya di 60466. Pertama nih ya, kita harus ngerti dulu apa sih Fuel Connector Pump. Jadi si alat ini tuh adalah penghubung antara selang bahan bakar dengan fuel pump atau injektor. Tugasnya simpel, ngalirin bensin dengan tekanan dan arah yang harus stabil. Cocok buat semua tipe motor injeksi ya. Masalahnya nih ya, banyak yang ngira tinggal konektor doang sama semua. Padahal enggak loh. Jadi kalian harus tonton habis video ini biar motor kalian tetap dalam kondisi gacor nih. Nah, pertanyaan besarnya kenapa ada ukuran 6x6? Jadi gini, karena setiap motor itu punya spesifikasi diameter selang dan juga ukuran nipple yang berbeda. Kedua ujung nipple ini ukurannya sama, yaitu 6 mm. Dan ukuran ini biasanya dipakai untuk motor harian, motor injeksi. Yang penting ukuran selangnya itu bisa masuk di ukuran 6 mm. Contohnya motor yang bisa yaitu adalah untuk motor-motor kecil di motor Honda, Yamaha, kayak contohnya di motor Vega, Mio, M3, Beat, NMAX, X-Max dan lain-lain. Tapi kalau pengen pakai ukuran 8x6 mm juga bisa. Varian ini udah pernah Mimin bahas, jadi cek aja linknya di bawah ya. Sebelum mulai kita pengecekannya, tekanan bahan bakar motor harus dikosongin dulu biar nanti si bensinnya nggak nyembur dan ngindarin masalah yang cukup ribet banget. Caranya gampang, cabut dulu nozzle fuel pump, nyalain motor, gas beberapa kali sampai si motor ini mati sendiri. Untuk memastikannya lagi, silakan nyalain sampai benar-benar udah mati sendiri ya. Kalau mati sendiri, tandanya si tekanan ini udah turun. Nah, baru kita mulai ke tahap tesnya nih. Pasang grip-on pressure gauge ke lubang konektor fuel pump. Tips penting tambahan, kasih seal tape di ulir pressure gauge-nya. Disarankan harus tebal, justru menghindari kebocoran dan hasilnya akan tetap akurat juga. Habis itu, cabut soket fuel pump-nya. Cara bukanya gampang. Tekan katupnya, lalu tinggal kalian tarik aja secara perlahan. Habis itu sambungin konektor gauge-nya ini ke nipple fuel pump. Sambungin juga sisi nipple lainnya. Terakhir pastiin semua sambungannya ini udah rapat. Jadi si aliran bahan bakarnya ini sementara dialihkan dulu biar nilai yang kalian cari itu tetap akurat dan muncul di si pressure gauge-nya ini. Lanjut pasang nozzle fuel pump. Perhatiin pergerakan jarumnya, nyalain kontak motor, pergerakan jarum langsung kelihatan nih. Buat lebih tahu pasti detailnya, nyalain motor, jarum bakalan bergerak ke angka tertentu. Coba kalian gas tipis-tipis, di sini baru deh kelihatan tekanannya stabil atau justru turun. Contohnya nih ya, di motor Suzuki Next 2, pas udah kita gas, ternyata tekanannya mulai kurang stabil, tapi masih dalam batas toleransi kok. Sementara di motor Beat, udah digas, tetap di ukuran yang cukup stabil. Oh ya, selama proses penghitungannya, konektornya ini sama sekali nggak ada bocor tipis, jadi kalian bakalan tetap anteng nih, nggak was-was bocor dan perhitungan tetap juga akurat. Catatan penting, tekanan normal motor injeksi dari 2,5 sampai dengan 3,5 bar. Jadi kalau tekanan motornya ada di bawah angka 2,5 bar, artinya fuel pumpnya mulai melemah. Kemungkinan filter kotor, selangnya ketekuk, atau regulatornya udah rusak. Dan nilai ukuran sedikit beda aja, kudu was-was guys, karena efeknya mesin ngempos yang bikin motor jadi boros. Kalau udah beres nih ya perhitungannya, langsung cabut aja nozzle fuel pump buat kosongin tekanan bensinnya sampai si mesinnya mati sendiri. Otomatis nanti si jarum bakalan perlahan nih turun ke bawah. Tapi kalau ternyata si jarumnya masih stuck di bawah angka 1 bar, nggak apa-apa, si soketnya kalian cabut karena pasti bakalan ada sisaan tekanan bensin. Setelah dicabut, nanti si pressure gauge bakal langsung turun nih ke angka 0. Artinya tekanannya udah rendah. Nah, baru deh kalian cabut satu-satu tuh si konektornya ya. Boom! Itu dia tuh cara cari tahu tekanan bahan bakar yang benar. Gak usah deh pakai cara tebak-tebakan lagi, ribet ya. Kalau dari segi kualitas jelas nih, materialnya dari bahan kuningan yang udah presisi tinggi, minim korosi, apalagi udah tahan kimia dan juga anti bocor. Bentuknya emang kecil ya, tapi ternyata efeknya tuh gede banget. Cocok nih buat motor harian maupun buat kebutuhan industri. Dari segi harga jelas ya, ini udah murah tapi justru nggak murahan sama sekali. Cara dapetinnya kalian bisa langsung cek di toko online official Grip-On ya. Jadi cek tekanan motor sesuai data itu ternyata krusial dan penting banget guys. Kalian justru bisa tahu lebih awal nih sebelum terjadi kerusakan parah. Siapa di sini yang pernah ngabisin waktu, tenaga, bahkan duit ya buat ngebongkar komponennya itu satu-satu. Ternyata masalahnya cuma di fuel pumpnya doang yang kurang tekanan. Coba tulis pengalaman kalian di komentar. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat yang lain juga nih.